pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen yang membahas tentang kebudayaan. Salah satu budaya itu adalah tarian. Tarian yang dimana pada pagi hari ini kita akan bahas yang berasal dari salah satu provinsi Jawa Timur, yang dimana tarian itu berasal dari provinsi Jawa Timur, salah satu kota dari provinsi Jawa Timur yaitu kota Trenggalek, yaitu adalah tarian Tiban. Tarian Tiban ini lebih sering dilakukan oleh orang-orang tua pada zaman dahulu untuk meminta hujan, lebih tepatnya meminta hujan pada musim kemarau, dan dilakukan untuk panen tumbuhan padi mereka agar bertumbuh dengan baik, dan saat musim kemarau hujan tetap datang. Lebih lengkapnya lagi, untuk melihat tarian Tiban, mari kita lihat cuplikan satu ini. Masyarakat Trenggalek tentunya sudah tidak asing dengan ritual Tiban atau tarian Tiban, kebudayaan asli peninggalan leluhur bangsa yang hingga saat ini masih dilestarikan. Tiban tidak hanya sekedar atraksi kolosal yang menonjolkan aksi fisik, namun di dalamnya terdapat nilai-nilai sejarah yang sayang untuk ditinggalkan. Sejarah Tiban memang tidak tertulis atau istilahnya hanya dongeng. Awalnya, kesenian Tiban digunakan masyarakat zaman dulu untuk mengasah keberanian anak muda untuk berperang melawan penjajah. Yahdi, landang Tiban asal Desa Kerjo Karangan Trenggalek menerangkan, pada zaman dulu banyak yang takut sehingga harus ada latihan untuk menimbulkan rasa keberanian. Dari situlah kesenian Tiban Trenggalek hingga saat ini masih dilestarikan. Oh, sejarah Tiban itu menurut saking rumiyin itu sejarah ini buatan tertulis mah, namun corane dongeng. Zaman rumiyin itu tasik napa niku tasik bumi niku dari kata sing duduk kan tiyang saking mriko-mriko ngoten saking Solo saking teng Jawa mriki. Wonten niki sawise ngoten mriku zaman Landi ya, zaman Landi kurang mboten ngene kan. Zaman Melandi niku lare alit-alit itu diulang keberanian. Jadi ditamene soto niku diulang niku keberaniane supaya gen wani bocah sing wani Tiban besok lek wis gedhe gen perang sapi jan Landi lho. Nggih. Kangge nggurak kemerdekaan niku apa kangge nentakaken kemerdekaan Indonesia sampai 30 tahun sampai dadi perang sakriti. Selain itu, Tiban juga dipercaya bisa mendatangkan hujan saat musim kemarau tiba. Diyakini sebagian orang, bila sehabis pagelaran Tiban selalu turun hujan, entah di malam hari atau keesokan harinya. Namun, itu semua tidak pasti. Pasalnya yang bisa menentukan hal tersebut adalah Tuhan Yang Maha Esa. Lah, rumiyin niku cirosipun janjane udan niku Tiban. Lah wong iki jenenge lek anu napa niku lek Tiban mesti udan nggih, mesti nggih. Wong sing kata udan iku salah. Tapi nyatane lek Tiban ngeten iki nggih Jawa lho. Lek dalu sosok ngoten. Pramila niku nek sejarahe Mas, iki mboten tertulis. Namun keberaniane napa niku Indonesia kajeng anak-anak muda biar berani. Kata yang takut, kata yang banyak yang tidak mau, harus dipaksa karena untuk keberanian kan modern. Jadi ini melatih keberanian. Setelah acara selesai, biasanya ada bekas luka di badan peserta Tiban. Dahulu, untuk menyembuhkan luka ada ramuan tersendiri, yakni campuran antara getah jarak dan pupus daun lemtoro. Pupus daun lemtoro itu dikunyah, kemudian dioleskan ke luka peserta. Dengan begitu, luka akan kering sendiri. Namun seiring perkembangan zaman, saat ini kebanyakan sudah menggunakan obat medis. Salah satu peserta Tiban, Gen Kenyeng, warga desa Jatiprahu mengungkapkan bahwa pihaknya tidak merasa sakit. Karena Tiban bagi Gen sudah menjadi hobi tersendiri. Hobi Mas, hobi Tiban. Oh iya. Untuk anu Mas, setelah kegiatan ini kan di persani kan tatu. Iya, enggak apa-apa Mas. Sakit apa pripun? Enggak sakit. Enggak sakit. Hobi. Oh, hobi. Mungkin sampai sembuh berapa hari kan? Enggak tahu. Biasanya mungkin atau pernah? Ya pokoknya enggak
berapa hari nggak tahu, yang penting hobi. Mari kita lestarikan budaya nenek moyang kita dengan tetap nguri-nguri kebudayaan dan tidak menganggap sebelah mata tarian Tiban. Demikian, Tim Liputan Ragam Warta memberitakan. Setelah kita lihat sama-sama, mengerikan bukan tarian Tiban itu? Nah, dari tarian Tiban ini kita belajar bahwa kita meminta hujan bukan dari nenek moyang atau kita menyembah berhala, tapi dari Tuhan kita yang menciptakan alam semesta ini. Maka dari itu kita meminta dan memohon hanya kepada Tuhan. Apa yang sudah kita pelajari dari tarian Tiban ini, dari kebudayaan tarian ini, kita belajar bersama-sama bahwa kita seorang anak Tuhan, jangan sampai kita menyembah berhala. Kita hanya meminta dan memohon kepada Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 8, sebab orang yang mendoa hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Seperti kita, kalau kita menyembah berhala, pasti kita tidak akan tenang ketika kita juga menyembah Tuhan. Maka dari itu, dari pelajaran saat ini, kita belajar banyak bahwa kita berdoa dan memohon hanya kepada Tuhan kita, dan kita tidak bisa menyembah. Meskipun itu adalah suatu kebudayaan, kita tidak bisa meninggalkannya. Tetapi dari pembelajaran ini kita belajar bahwa kita hanya berdoa dan memohon kepada Tuhan. Terima kasih untuk adik-adik. Sampai jumpa.